Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya ingin membahas 3 pinjol yang sedikit agak nakal ya. Ini sebetulnya adalah pertanyaan daripada subscriber di channel ini yang bertanya, Bang, bolehkah kalau misalkan pinjol itu menagih ke kantor kita atau kantor tempat kita bekerja ya teman-teman ya. Apakah 3 pinjol itu? Nanti saya akan bahas setelah kalian mensupport saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload atau mengupdate video-video terbaru seputar pinjol tentunya di channel ini ya teman-teman ya. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah mensupport saya sejak awal sampai sekarang ini. Semoga supportan kalian menjadi amal jariah buat kalian semua ya teman-temannya. Kenapa saya bilang amal jariah? Karena mungkin kita bisa menyelamatkan teman-teman kita yang mungkin terjerat di pinjaman online ya teman-temanku ya. Baik, yang saya pengen bahas di sini pinjol menagih ke kantor tempat kita bekerja. Apakah boleh Bang seperti itu? Ya, seperti yang kita ketahui semua teman-teman, OJK itu sudah meluncurkan aturan-aturan terbaru di bulan 1 kemarin ya, di tahun 2024 itu berlaku mulai awal bulan 1 kemarin. Namun memang faktanya di lapangan banyak sekali ya yang masih pinjol-pinjol itu yang masih menerapkan gaya-gaya penagihan lama ya, gaya-gaya bunga lama itu masih diterapkan. Makanya saya selalu menginformasikan kepada kalian semua, ketika kalian mendapati atau mendapatkan pinjol-pinjol yang melakukan penagihan-penagihan yang kasar dan juga bunga-bunga dengan gaya-gaya lama, misalkan kayak dulu itu 0,4 per harinya ya teman-teman ya, sedangkan aturan terbaru ini 0,3 teman-teman ya. Itu kalian bisa laporkan. Dan juga ketika kalian ditagih dengan cara kasar dan juga itu secara berkala terus-menerus teman-teman ya, apalagi kalau sempat keluar kondar ya, ataupun kondar ya teman-teman, karena OJK sudah jelas-jelas juga teman-teman menyatakan di situ di aturannya yang 7 aturan terbaru OJK itu, kalian bisa nonton video saya itu 7 aturan terbaru OJK itu dijelaskan bahwasanya tuh kondar bukan tempat untuk menagih ya. Kondar itu cuman mengetahui ya, cuman mengetahui bahwasanya memang si fulan, misalkan kita ini mengambil bahwasanya memang si fulan itu ada di tempat tersebut. Dan juga aturan-aturannya ini teman-teman, tentunya semua nasabah pinjol ini wajib diasuransikan ya. Jadi kalian harus tahu ya bahwasanya di dalam aturan terbaru OJK, pinjol itu wajib mengasuransikan nasabahnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian ditoko-tokoin ya. Toko-tokoin itu apa ya teman-teman? Atau dibodoh-bodohin atau dikibulin sama pihak-pihak pinjol. Nah, untuk pinjol yang terdeteksi atau masih melakukan penagihan yang memang dengan cara gaya-gaya lama, masih nelpon ke kantor atau nelpon ke kondar untuk menagih, itu ada 3 teman-teman yang ini berdasarkan masukan dari teman-teman yang memang ada galbay di sini yang bertanya itu, Bang, bolehkah kalau misalkan pinjol itu menagih ke kantor tempat kita bekerja ya? Saya jawab itu nggak boleh. Jangankan sekarang, dulu pun juga nggak boleh. Apakah pinjolnya itu? Yang pertama yaitu pinjam yuk teman-teman, karena si sahabat kita ini, teman kita ini ada galbay di 3 pinjol ini. Pinjam yuk. Yang kedua itu ada Shopee ya. Yang ketiga itu ada pundi teman-teman. Dia ada galbay dan bunganya sangat-sangat mahal masih teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku yang masih mendapati atau mendapatkan pinjol-pinjol yang melakukan gaya-gaya penagihan lama, kalian tidak usah bayarkan terlebih dahulu. Kalau kalian menemukan bukti sekecil apapun yang menyimpang daripada aturan OJK,
sebaiknya kalian simpan dan juga bisa kalian teruskan ke OJK untuk menjadikan bukti bahwasanya si pinjol yang kalian tempatin pinjol itu melakukan pelanggaran ya, yang sudah ditetapkan, aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Jadi untuk pinjol-pinjol ini kalau masih pengen bertahan di Indonesia untuk dunia perpinjolan, mereka harus dan wajib mengikuti aturan daripada otoritas jasa keuangan. Kalian tidak usah berkecil hati, kalian tidak usah menganggap bahwasanya OJK itu tidak akan untuk memproses laporan kalian. Pasti diproses oleh OJK karena memang laporan yang masuk kepada OJK itu tidak sedikit teman-teman, bukan 1000, 2000 atau 100, 200, bukan. Bahkan jutaan laporan-laporan yang masuk ke OJK itu, makanya OJK juga menyaring laporan-laporan yang mana-mana bagus diangkat ke publik dan mungkin akan diproses oleh OJK. Buktinya ya banyak sekali pinjol-pinjol yang sudah memang kena sanksi oleh OJK ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, jika kalian itu ditagih di luar kondar atau mungkin kondar kalian, kan biasanya teman-teman juga ada menyantumkan nomor kantor ya, itu sekarang itu tidak boleh ditempati untuk menagih, kecuali ya pihak daripada DC Pinjol itu menelpon ke kantor menanyakan misalkan nama kalian itu si Fulan, misalkan, halo Pak, apakah si Fulan ada kerja masih di tempat ini? Itu boleh. Apabila sudah pembahasannya lain, halo Pak, misalkan ya, ini saya kasihkan contoh, Pak atau Bu, tolong kasih tahu si Fulan untuk membayar hutang segera ya. Itu tidak boleh dilakukan oleh DC Pinjol. Ketika itu dilakukan, maka itu sudah menjadi hak kalian untuk mempertahankan galbay kalian. Karena mereka sudah jelas-jelas itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK ya. Sedangkan penagihan yang nyata-nyata menagih ke kita aja, kita pribadi yang punya hutang itu tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Misalkan banyak sekali kasus teman-teman yang katanya satu hari itu bisa sampai 30-40 kali ditelepon oleh DC Pinjol. Itu tidak diperbolehkan. Mereka diperbolehkan menelpon kita di waktu-waktu senggang, misalkan jam 11 sampai jam 1 itu diperbolehkan. Misalkan malam jam-jam istirahat mungkin pulang kerja itu boleh. DC lapangan pun diatur teman-teman, tidak boleh melewati dari jam 8 malam ya. Kalian bisa cek lagi ya video saya yang di situ 7 aturan OJK terbaru. Jadi itu buat kalian pegangan. Jadi kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti apabila ada yang dilanggar oleh pihak-pihak pinjol, kalian laporkan ke OJK dan kalian tetap stay galbay terlebih dahulu ya, karena memang masih banyak pinjol-pinjol legal ini yang memang bandel ya, tidak mengikuti saran atau aturan daripada ayah kandung. Karena di sini saya sering mengatakan bahwasanya OJK itu adalah ayah kandung daripada pinjol dan AFPI itu adalah ibu kandung. Mereka AFPI dan OJK ini sudah membuat aturan-aturan untuk membatasi pinjol-pinjol ini. Mereka si pinjol malah melanggar, durhaka sama orang tuanya ya teman-teman ya. Jadi harusnya pinjol ini menaati aturan-aturan yang ada kalau mereka itu masih pengen bermain di Indonesia ini. Mereka harus menghormati aturan daripada negara kita ya, yang diwakilkan oleh OJK teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menemukan masih diperlakukan seperti yang saya bilang tadi, ditelepon ke kantor atau mungkin ditelepon kondarnya untuk menagih, maka fix kalian simpan bukti-bukti itu, langsung teruskan ke OJK. Kalian bisa juga masuk ke Instagram resminya ojk.co.id, itu kalian bisa lihat di situ nomor WA OJK. Kalian lapor, ada juga sudah di situ emailnya. Kalian laporkan kesalahan sekecil apapun, kalian laporkan ya, karena ini memang OJK yang meminta ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menjawab ya buat temanku yang galbay di Pinjamyu, Shopee dan ada pundi yang diperlakukan tidak
sewajarnya dan menyalahi aturan. Semoga ini difahami. Dari saya itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video berikutnya.